Sementara kasus yang menimpa bos rental di Pati membuat sejumlah pengusaha rental mobil angkat bicara. Kasus penggelapan mobil sewaan ternyata sudah sering terjadi. Kasus penggelapan mobil rental bukan baru 1-2 kali terjadi. Setiap tahunnya ada saja laporan yang diterima polisi terkait penggelapan mobil yang mereka sewakan. Biasanya pelaku menyewa mobil, lalu menggadaikan mobil tersebut dengan dokumen seadanya, seperti STNK kepada pihak lain. Lalu setelah mobil berhasil digadaikan, penyewa atau pelaku biasanya sudah sulit untuk dihubungi. Ada juga yang modusnya berani sewa mobil langsung sebulan, dengan harga yang tinggi, sehingga pemilik rental percaya. Bahkan sindikat di Lampung yang terbongkar akhir 2023 lalu, sampai yang menyewa rumah dan membuat KTP serta KK palsu agar pemilik rental percaya. Salah satu yang pernah kehilangan mobilnya adalah Arif Mas Bukin, salah satu pengusaha rental mobil di Buring, Kedung Kandang, Kota Malang. Selama 10 tahun, usaha persewaan mobil, ia pernah kehilangan mobil hingga luar kota. Beruntung ia berhasil mendapatkan kembali mobilnya, usai berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Pengalaman tersebut membuat ia selektif dalam memilih konsumen, terutama dalam sistem lepas kunci, dan memilih menyediakan sewa mobil sekaligus sopir. Saat mengetahui lokasinya itu, pihak kepolisian juga sama-sama dengan pihak jurnalis kita melakukan penangkapan, istilahnya pengambilan kendaraan itu. Jadi akhirnya di lokasi itu kita dibantu pihak kepolisian, kebetulan ada teman-teman jurnalis juga yang liputan, jadi mobilnya bisa diamankan gitu. Jadi akhirnya dibawa ke kepolisian dan alhamdulillah mobil saya kembali. Itu lokasinya pada waktu itu di Lumajang. Untuk keamanan ganda apabila mobil hilang, pengusaha mobil rental juga memasang GPS lebih dari satu titik. Karena berdasarkan pengalaman, jaringan penggelapan mobil pasti bakal melepas GPS mobil korban kejahatan. Antisipasinya yaitu ya kalau misalkan ada yang sewa gitu kan, jadi harus benar-benar dipastikan bahwa identitas yang mau nyewa ini benar gitu kan. Jadi mulai KTP, KK itu kan kita sesuaikan, bersama akun media sosial gitu kan. Terus sama nomor telepon juga gitu. Tapi ada beberapa yang harus diantisipasi, ya ini kita gunakan GPS ya. Jadi ada GPS itu ya sangat membantu sih. Sulaiman Zuhar yang sudah 21 tahun terjun di bisnis rental mobil di Bandung mengatakan, sebenarnya hal ini sudah sering terjadi. Hal ini seharusnya bisa dihindari jika penerima gadai mobil lebih teliti dan selektif. Ia menyarankan jangan beli mobil yang tidak ada BPKB-nya karena mengindikasikan mobil tersebut bermasalah. Himbauan saya sih kepada masyarakat ya di seluruh Nusantara ya, jangan mau terima mobil gadai. Ya, mobil itu ada indeks ya. Contoh, mobil Calya, Avanza, Xenia, nggak mungkin harga 30-40 juta, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau mau terima gadai harus ada BPKB. Puluhan tahun bergelut di persewaan mobil, Sulaiman punya sejumlah tips bagi para pengusaha rental untuk menghindari penggelapan mobil. Bagi para pengusaha rental mobil ya, kalau mau screening bagaimana melepas atau tidak mobil tersebut kepada konsumen, yang pertama dilakukan adalah cek keabsahan KTP, SIM masih berlaku, kemudian juga dicek media sosialnya, kemudian ada form khusus yang harus diisi data-datanya. Jadi data-data itu ya standar ya, nama, alamat, tujuan pemakaian mobil, dan juga pekerjaan. Yang terakhir adalah kita cek media sosial dengan get kontak, sesuai nggak? Nah, kalau cara-cara seperti ini dilakukan, yang kami lakukan, 100% nggak ada masalah. Terkait kasus yang sedang viral akhir-akhir ini, tewasnya Burhani saat mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur, ada beberapa yang seharusnya diperhatikan untuk mencegah kejadian serupa berulang. Biasanya kebanyakan mobil kita itu terkena mafia gadai rental mobil. Ya. Yang kami lakukan biasanya kami mendatangi mobil tersebut. Nah, kemudian kami mendatangi sebelum berkomunikasi dengan yang memegang mobil, kami bertemu dulu dengan
ketua RT, RW, ataupun kepala desa, kalau seandainya mobil tersebut tidak bisa diambil atau bagaimana, jangan dipaksakan. Laporlah ke aparat keamanan, gitu ya. Memang yang dilakukan korban itu adalah ngecek mobil ini sebenarnya statusnya apa ya, gitu ya. Karena kan kadang-kadang mobil itu nggak mesti harus tergadai. Bisa aja mobil tersebut pemakainya lagi sakit, tidak bisa dihubungi, dan lain-lain. Sementara Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami laporan dugaan penggelapan mobil Honda Mobilio yang dilayangkan oleh korban tewas bos rental mobil Burhanis. Laporan dari pelapor ini pada tanggal 21 Februari 2024 yang lalu. Dan sampai saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terkait perkara penggelapan yang dilaporkan kami. Adapun kronologis perkaranya itu berawal pada tahun 2023 sekitar November, ya tanggal 5 November ada transaksi penyewaan mobil antara pelapor dengan terlapor inisial RP, ya. Disepakati saat itu untuk sewa kendaraan selama 2 bulan. Polres Metro Jakarta Timur akan berkoordinasi dengan Polres Pati untuk mengecek keberadaan mobil sewaan yang diduga digelapkan tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.